Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya dan kepada para umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, ada satu pertanyaan besar yang sering membuat kita berpikir, mengapa ada orang yang terus berusaha, bekerja keras siang dan malam, tapi tetap sulit meraih kesuksesan? Kita melihat mereka tidak pernah berhenti berjuang, tapi rezeki terasa begitu seret, peluang seakan menjauh, dan impian masih terasa jauh dari kenyataan. Apakah semua ini hanya soal takdir? Ataukah ada sesuatu yang tanpa sadar mereka lakukan sehingga menghambat datangnya pertolongan Allah? Seringkali bukan kurangnya usaha yang menjadi penyebab utama kegagalan, tetapi adanya hal-hal yang tanpa kita sadari menjadi penghalang kesuksesan kita sendiri. Dalam Islam, ada aturan kehidupan yang harus kita taati jika ingin mendapatkan keberkahan. Sebab sukses sejati bukan hanya soal usaha duniawi, tetapi juga soal bagaimana kita bisa meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita coba renungkan, sudah berapa kali kita merasa jalan hidup terasa buntu? Sudah berapa kali kita bertanya-tanya mengapa doa-doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan? Terkadang masalahnya bukan pada usaha kita yang kurang, tetapi pada kebiasaan buruk yang masih kita pelihara. Seperti yang tercantum di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Ini berarti ada peran besar yang harus kita ambil dalam menentukan nasib kita sendiri. Jika kita masih sering menunda-nunda kebaikan, masih dikelilingi lingkungan yang negatif, atau bahkan masih ragu dengan pertolongan Allah, maka bisa jadi itulah penyebab mengapa keberhasilan masih terasa begitu jauh. Maka dari itu, jika kita benar-benar ingin sukses, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, kita harus mulai membersihkan diri dari penghalang-penghalang rezeki dan keberkahan. Ada 4 hal buruk yang seringkali menjadi sebab utama sulitnya seseorang meraih keberhasilan. 4 hal ini bukan hanya membuat usaha kita terasa sia-sia, tapi juga menjauhkan kita dari rahmat Allah. Apa saja hal-hal yang harus kita hindari agar hidup kita lebih lancar, penuh keberkahan, dan sukses sesuai dengan ajaran Islam? Simak penjelasan selengkapnya sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga tuliskan harapan serta doa terbaik di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan bersama-sama. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan hanya soal kerja keras dan kepintaran, padahal dalam Islam ada faktor yang jauh lebih penting, keberkahan. Sebagian dari kita sudah bekerja dari pagi, siang, dan malam, mencoba berbagai cara, berusaha meningkatkan keterampilan, bahkan mengikuti berbagai pelatihan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun jika keberkahan tidak hadir dalam usaha tersebut, maka hasilnya akan selalu terasa kurang. Jalan terasa buntu dan rezeki masih terasa sempit. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang sesuai dengan hikmahnya. Kadang yang menjadi masalah bukan pada usaha yang kurang, tetapi juga kebiasaan dan pola hidup yang justru menghalangi datangnya pertolongan Allah. Jika seseorang terus berusaha tetapi masih terjebak dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam, bagaimana mungkin keberkahan akan hadir? Itulah sebabnya kita perlu memahami bahwa sukses bukan hanya soal strategi duniawi, tetapi juga bagaimana kita menata kehidupan agar selaras dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam hidup adalah ketika kita tanpa sadar memelihara kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan diri dari keberkahan. Misalnya, ada orang yang merasa sudah kerja keras, tapi di sisi lain ia sering bermalas-malasan dalam ibadah, meremehkan waktu sholat, atau bahkan kurang memiliki adab dalam bermuamalah.
Ada juga orang yang sudah berusaha mencari peluang, tapi masih memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan tidak disiplin dalam mengatur waktu. Yang lebih parah, ada yang takut gagal sehingga tidak berani mencoba, atau bahkan dikelilingi lingkungan yang justru melemahkan semangat dan membuatnya jauh dari nilai-nilai Islam. Semua ini adalah faktor yang seringkali tidak disadari, tetapi berdampak besar dalam menentukan apakah seseorang bisa sukses atau tidak. Oleh karena itu, jika ingin benar-benar meraih keberhasilan dalam hidup, kita harus mulai dengan mengidentifikasi penghalang-penghalang ini dan menyingkirkannya dari kehidupan kita. Lantas, apa saja kebiasaan buruk yang bisa kita hindari agar hidup kita lebih mudah dan lebih berkah dan penuh dengan pertolongan Allah? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melalaikan sholat dan ibadah wajib. Salah satu penyebab terbesar terhambatnya rezeki dan kesuksesan seseorang adalah lalai dalam menunaikan sholat wajib dan ibadah wajib. Banyak orang yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga menunda-nunda sholat, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang menjaga sholat maka hidupnya akan dipermudah, dan diperintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat ke-132. Artinya, ketika kita menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, maka Allah sendiri yang akan menjamin kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita lalai dalam sholat, bagaimana mungkin kita mengharapkan hidup yang berkah? Tidak sedikit orang yang mengeluhkan hidupnya terasa sulit, penuh kegelisahan, dan rezeki begitu seret. Padahal jika diperiksa, sholatnya masih sering ditunda atau dikerjakan dengan terburu-buru. Mereka lupa bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kunci keberkahan dan ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Jika sholat saja tidak dijaga, maka tidak heran jika hidup terasa begitu berat. Oleh karena itu, jika ingin sukses, mulailah dari memperbaiki sholat dan ibadah kita. Sholat tepat waktu dengan penuh kekhusyuan akan membuka pintu keberkahan dan kelancaran segala urusan dunia maupun akhirat. Yang kedua, malas dan menunda-nunda pekerjaan. Sikap malas adalah musuh terbesar dalam kesuksesan. Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Rasulullah SAW sendiri adalah sosok yang sangat disiplin dan tidak pernah bermalas-malasan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan tua renta." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan beliau mengajarkan umatnya untuk selalu aktif, bekerja keras, dan tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Namun banyak dari kita justru menunda pekerjaan dengan alasan nanti saja, merasa besok masih ada waktu, atau menunggu mood yang baik untuk mulai bergerak. Padahal menunda pekerjaan hanya akan menumpuk beban dan membuat kita semakin stres. Yang ketiga, terlalu banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Sikap mudah mengeluh adalah salah satu penghalang utama datangnya keberkahan dalam hidup. Banyak orang yang selalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Padahal Allah telah berjanji dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Orang yang banyak mengeluh cenderung sulit melihat peluang dan lebih sering terpaku pada masalah daripada mencari solusi. Mereka merasa hidup selalu tidak adil, padahal bisa jadi mereka sendiri yang belum memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah berada di lingkungan yang salah. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, suka mengeluh, atau tidak memiliki semangat untuk berkembang, maka tanpa sadar kita pun akan tertular dengan pola pikir yang sama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, jika kita ingin sukses, kita harus memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita, baik secara spiritual maupun profesional. Tidak sedikit orang yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi gagal berkembang karena berada di lingkungan yang tidak mendukungnya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mendorong kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih giat berusaha dan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Jika selama ini kita merasa sulit berkembang, mungkin sudah saatnya mengevaluasi dengan siapa kita sering bergaul. Apakah mereka mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau justru mereka lebih sering menanamkan keraguan dan ketakutan dalam diri kita. Akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah dan menghindari hal-hal yang bisa menghambat keberkahan hidup. Dalam Islam, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan. Mulai memperbaiki diri dengan meninggalkan kebiasaan buruk seperti melalaikan sholat, bermalas-malasan, terlalu banyak mengeluh, dan berada di lingkungan yang salah. Sebab tanpa keberkahan dari Allah, semua urusan kita bisa terasa sia-sia dan tidak membawa ketenangan hati. Kini saatnya kita bertanya pada diri sendiri atau mengevaluasi, sudahkah kita menyingkirkan penghalang-penghalang ini dalam hidup kita, atau justru kita masih terjebak di dalamnya tanpa sadar? Jangan sampai kita baru menyadari kesalahan ketika semuanya sudah terlambat. Mulai hari ini, mari kita perbaiki ibadah, disiplin dalam bekerja, memperbanyak syukur, dan melihat lingkungan yang bermanfaat atau tidak. Dengan begitu, insya Allah, hidup kita akan lebih mudah, rezeki lebih lancar, dan kesuksesan dunia semakin dekat. Bagi sahabat yang ingin meraih keberkahan dan kemudahan dalam hidup, tuliskan di kolom komentar, ya Allah, bimbinglah aku menuju kesuksesan yang penuh berkah. Mari kita saling mendoakan agar Allah melapangkan jalan kita menuju keberhasilan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe DSH Channel agar lebih banyak saudara muslim yang mendapatkan manfaat. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin.